Jangan kira cuma karena kamu berpenampilan bagus, kamu termasuk para elit. Ini acara kelas atas, bukan halaman penjara. Keluar! Cassius, undangan pesta ini dikirim ke para elit kelas atas, bukan ke pengangguran payah seperti kamu. Gimana caranya kamu bisa diam-diam masuk ke sini? Diam-diam masuk? Jauh dari itu. Freya mengirimkan sopir untukku. Dan dia nggak bilang apa-apa tentang undangan. Oke, kamu beneran sudah gila. Apa kamu berharap kita percaya kalau Freya mengirimkan kamu sebuah supir untuk ke pesta Isabella? Apa kamu gila? Cassius, aku nggak tahu gimana cara bilangin kamu. Kita sudah putus. Selesai. Lebih baik kamu pergi sebelum aku lempar kamu ke jalanan. Oh Isabella, aku kesini bukan untukmu. Dan ini adalah pesta Freya. Dan percayalah, dia nggak keberatan aku di sini. Cassius, apa kamu tahu siapa yang kamu bicarakan? Freya Sterling bukan cuma CEO, dia adalah ratu di industri berita. Bagaimana mungkin dia kenal pecundang miskin yang baru keluar dari penjara? Ya itu pertanyaan yang bagus. Kenapa kamu nggak tanya sendiri saat dia sampai di sini? Bu Sterling, kita sudah coba sebisanya, tapi kita cuma menemukan bahwa Pak Adams menyerahkan diri karena pencurian 6 tahun lalu. Dan sekarang kita mendapatkan larangan langsung dari Direktur CEA sendiri untuk berhenti. Jadi suami baruku punya masa lalu yang bahkan aku nggak bisa cari tahu. Cassius Adams, aku akan cari tahu siapa kamu sebenarnya. Cassius! Cassius, apa kamu nggak merasa bahwa bercandamu kali ini sudah kelewatan? Tapi semuanya itu benar. Cassius, saat nanti Bos Sterling tahu tentang kebohonganmu yang gak terhormat ini, maka gak akan ada tempat sembunyi untukmu di negara ini. Oh wow, Freya semenyeramkan itu? Aku nggak sadar. Sudah cukup. Freya Sterling itu orang penting. Sampai kayak kamu gak boleh menyebut namanya. Aku akan kasih kamu pelajaran. Isabella, aku akan lupakan kejadian ini. Tapi percayalah, kamu nggak mau memaksaku. Pertama, kamu diam-diam masuk tanpa undangan. Dan sekarang kamu menyerang kakakku. Kamu sudah terlalu lama di penjara sampai kamu lupa sopan santun. Jadi saat dia memukulku itu keadilan, tapi saat aku melindungi diriku, aku barbar. Isabella, kamu nggak bisa jadi jurnalis kalau perasaan kamu seperti itu. Hati-hati, kalau begini kamu bisa kehilangan pekerjaanmu. Tutup mulutmu, dasar badut bodoh. Bu Davis adalah murid didik Bu Sterling. Kalau kakaknya mau menyerangmu, kamu harus membiarkannya. Mengerti? Dasar bodoh. Keluar atau kami sendiri yang akan keluarkan kamu. Hei, sobat. Kau dengar dia. Keluar dari sini sekarang. Iya, jangan coba-coba hal aneh. Kamu gak mau kita yang turun tangan. Ayo kita perlakukan dia dengan baik demi Bu Davis. Di dalam ada $200.000. Ambil dengan gigimu dan merangkak keluar dari sini. Apa kamu dengar dia? Dia bilang, ambil dengan mulutmu. Dan kami akan biarkan kamu pergi. Kalau aku nggak mau? Iya, kalau kamu nggak mau lakuin cara yang mudah, aku kan... Isabella, itu cuma wartawan kecil yang tanpa sengaja menarik perhatian Freya. Apa kalian beneran mau menolong dia? Kenapa semua para elit mau selamatin dia? Kamu gak mengerti dasar pecundang? Aku lihat belenggu di kakimu itu. Kamu cuma gelandangan yang dibebaskan bersyarat. Hei, hei, kembali ke sini. Apa yang kamu lakukan? Hei, Cassius, bawa pantat kotormu menjauh dari kursi Bu Sterling. Oh, ini kursi Freya. Enggak, aku akan tetap di sini. Cassius,
Ini adalah peringatan terakhirmu. Saat Sterling tahu kelakuanmu, kamu akan dihabisinya. Kamu gak sanggup bikin dia marah. Sebenarnya aku sanggup melakukan apapun di dunia ini. Berhenti berbohong. Kamu beneran pikir kamu lebih baik dari Bu Sterling? Mungkin kamu memang punya wawasan jurnalis yang bagus. Diam, kamu! Satu-satunya alasan mereka membiarkan kamu melakukan ini itu karena aku. Kalau enggak, kamu pasti sudah dilempar ke jalanan sekarang. Dengan perintahku, mereka akan mengajarmu dan melemparmu keluar. Isabella, aku rasa kamu gak sadar siapa yang kamu tampar. Cukup dengan omong kosong ya, Cassius. Pak Whitmore, panggil pengawal. Suruh mereka patahkan kakinya dan lempar dia keluar. Segera, Bu Davis. Pengawal, aku perlu semua orang ke aula perjamuan. Sekarang. Patahkan kaki badut ini dan Wow. lempar dia keluar. CEO Media Mirror sudah sampai. Berhenti! Pak Presiden, setelah kamu memenangkan pemilihan presiden, tempat pertama yang kamu kunjungi adalah penjara. Milo, kita kemari untuk menemui orang yang sangat penting. Saking pentingnya, dialah yang selalu membantuku selama ini memenangkan eleksinya. Oh, dia sudah datang. Tuan S, ini sebuah kehormatan bisa bertemu Anda langsung. Bagaimanapun juga, Andalah yang sudah membantu saya memenangkan eleksi presiden dan juga membantu grup Ernos sendirian sejak dari awal. Jadi kamu sedang menunggu orang paling misterius yang membangun grup Enros? Kamu sedang menunggu orang yang mengendalikan kerajaan finansial terkuat? Tuan S? Jangan khawatir, Donald. Ini bukan masalah besar. Lagi pula, aku sudah bertahun-tahun ingin mengalahkan sistem pertahanan Geo. Apa itu alasan kenapa kau masuk penjara 6 tahun yang lalu? Bukan. Pacarku terlibat masalah, dan aku nggak bisa biarin perempuan masuk penjara. Jadi aku yang tanggung akibatnya. Oh begitu. Tapi aku masih tidak mengerti. Hukuman penjaramu kan berakhir besok. Lalu kenapa kamu harus mengajukan izin keluar sehari lebih awal? Karena 6 tahun yang lalu aku janji kepada pacarku kalau aku akan melamarnya tepat pada hari ini. Aku pria yang menepati janji, jadi aku harus pergi sekarang. Hubungi aku nanti. Itu dia. Lihat orang itu. Kabar baik, Bu Davis. Akhirnya mulai diperhatikan oleh perusahaan media terbesar di negara ini, Media Mirror. Berkat bantuan Anda, mereka telah membuatnya sebagai direktur berita. Mereka bahkan mengadakan pesta pelantikan untuknya malam ini. Semua tokoh penting di industri ini akan hadir. Isabel selalu mau menjadi jurnalis tingkat dunia. Warren, kita beri dukungan terakhir untuknya malam ini. Aku mau kamu sendiri memberinya undangan wawancara personal denganku kepadanya di pesta ini. Ini nggak akan cuma jadi interview biasa. Aku akan melamarnya. Dan memberitahu dia bahwa Tuan S, si pengendali grup Enros, dan juga orang yang telah membuka semua pintu dan membimbing perkembangan karirnya, itu adalah aku. Aku mau semua yang kamu rekomendasikan. Baiklah, akan kusiapkan. Freya, suka atau enggak, pernikahan ini akan terjadi. Kamu serius, Preston? Kita berdua tahu bahwa pernikahan ini cuma rencanamu untuk mengambil perusahaanku Media Mirror. Terus kenapa? Lagi pula pernikahan ini sudah hal yang pasti. Kedua keluarga kita sudah putuskan hal ini dan gak ada yang bisa kamu lakukan soal ini. Dan Media Mirror berhargamu itu sudah bisa dibilang punyaku. Kamu jahat! Berhenti teriaki ibuku. Aku nggak mau dia menikahimu. Diam dasar bocah kecil, nggak ada yang tanya pendapatmu. Siapa bilang aku nggak punya ayah? Dia ayahku. Adik kecil, maaf, kayaknya kamu salah orang. Elsa, apa yang kamu bicarakan? Kembali ke sini. Aku minta maaf, Pak. Dia pasti mengira kamu orang lain. Enggak, Bu. Aku nggak salah mengira. Dia ayahku. Hai, brengsek. Ayahku sudah kembali. Lebih baik kamu hati-hati atau dia akan menghajarmu. Aku sudah suruh kamu untuk diam, bocah kecil, atau aku akan merobek mulutmu dari mukamu. Kamu pasti merasa hebat melawan gadis kecil ya? Mundurlah. Siapa kamu? Kamu tahu apa? Lebih baik kamu jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Dan Freya,
Lebih baik kamu kendalikan anakmu sebelum dia menjerat si sampah yang baru keluar dari penjara ini yang mau berpura-pura jadi ayah. Kamu tahu Preston, siapa yang aku nikahi itu bukan urusanmu. Tapi biar aku perjelas, aku nggak akan menikahimu selamanya. Baiklah, tapi aku bersumpah Freya bahwa aku akan buat kamu menyesali perkataanmu itu. Kamu gak akan suka dengan hasil akhir masalah ini. Elsa nggak pernah lihat ayahnya. Dia sudah menahan komentar-komentar sinis seumur hidupnya. Aku rasa ini waktunya aku carikan dia ayah. Dalam satu gerakan aku bisa membuat keluargaku diam dan juga menjaga aman media mirror. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi kamu baru saja menolong putriku dan maukah kamu menikahiku dan jadi suamiku? Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku akan buat ini menguntungkanmu juga. Aku bisa membayarmu $1 juta setiap bulan dan Bugatti sebagai hadiah pernikahan. Bu, bagiku itu sebuah penawaran yang sangat menggiurkan. Tapi maaf, aku harus menolaknya. Aku sudah punya pacar dan aku berencana melamarnya malam ini. Apa dia lebih cantik dari ibuku? Aku minta maaf untuk dia dan juga untuk tawaran mendadakku. Selamat. Aku yakin lamaranmu akan berjalan lancar. Ayo. Kuemu sudah siap, Pak. Terima kasih. Tunggu, apa? 3 perusahaan media terbesar kerjasama melawan media mirror dan mereka membawa urusan pribadiku ke masalah ini. Siapa yang buat rencana ini? Preston Norton. Aku sudah cek 2 kali. Keluarga Norton adalah salah satu keluarga yang paling kuat dan juga yang paling kaya di negara ini. Kita nggak bisa lawan mereka. Dasar Preston. Bro, kita nggak punya pilihan lagi. Mungkin ada satu orang yang bisa bantu kita. Bos dari grup Enros. Tuan S. Mereka perlu bantuanku. Aku tahu. Kita bukan siapa-siapa bagi dia, tapi coba hubungi dia. Kita akan lakukan apapun yang dia mau. Tuan yang tampan, tolong selamatkan ibuku. Elsa, kemarilah. Maaf untuk menguping percakapanmu, tapi mungkin aku bisa membantumu. Kamu? Anggap saja ini permintaan maaf karena sudah menolak tawaranmu. Warren, aku perlu kamu menghapus semua postingan negatif tentang CEO. Maaf, siapa namamu? Freya Sterling. Freya Sterling. Dan bersihkan semua hal negatif tentang dia atau media mirror. Dan Warren, bocorkan rahasia keluarga Nortons, ingatkan mereka siapa yang memegang kendali di luar sana. Semuanya sudah diurus. Kamu bercanda, ya kan? Hanya dengan 1 telepon? Begitu saja? Dia cuma orang biasa yang sedang dibebaskan bersyarat. Gak mungkin dia beneran urus masalah ini. Dia mungkin cuma pura-pura agar terlihat hebat di depan aku dan Elsa. Aku tahu, Bu Sterling. Aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi cobalah untuk bersabar sedikit. Kamu akan suka dengan kejutanku. Oh ya, dan juga aku harus pergi. Pacarku sudah datang. Apa yang kita lakukan di sini? Kamu ingat pria yang masuk penjara demiku 6 tahun yang lalu? Iya, ew. Isabella, Cassius, bagus kamu datang tepat waktu. Kita putus. tunggu, apa? Apa kamu serius? Aku baru selesaikan masa penjaraku. Kita akhirnya bisa jadi bersama. Aku belikan kue kesukaanmu. Apa kamu mencoba membuat aku jadi gendut? Apa kamu beneran berpikir aku mau makan sampah yang murah itu? Pergilah dari sini, Cassius. Kamu itu cuma pengangguran payah yang miskin dan punya catatan kriminal. Isabella itu bukan level kamu lagi. Isabella, kenapa kamu lakukan ini? Sebentar lagi, aku akan jadi direktur berita di Media Mirror. Gaji aku $20 juta setahun. Aku nggak mau buang-buang waktuku untuk seorang sampah yang bisa dimasukkan kembali ke penjara kapan saja dengan mudah. Jadi kamu putusin aku karena itu? 6 tahun yang lalu, kamu yang tertangkap basah dengan barang curian. Aku yang tanggung jawab akibatnya. Bla bla dan bla. Kamu sendiri yang mau. Gak ada yang memaksa kamu. Sejujurnya, kamu itu beruntung bisa mengorbankan dirimu untuk Isabella. Hentikan cerita menyedihkan ini, Cassius. Aku tahu apa yang kamu inginkan di sini. Kamu mau dibayar. Ini? Ambillah. Kamu kira aku peduli tentang uang?
Isabella, kamu kira bagaimana seseorang yang nggak punya koneksi bisa dapetin wawancara eksklusif setiap tahun? Dan semua yang kamu... Itu karena aku sudah bekerja dengan keras tentunya. Aku sama sekali nggak perlu bantuan kamu. Lalu bantuan siapa yang kamu butuhkan, Isabella? Kamu beneran mau tahu? Freya Starling, CEO dari Media Mirror. Freya, dia perempuan yang baru aku bantu. Bersabarlah, Bu. Nggak mungkin pria ganteng itu berbohong. Bu Sterling, kamu nggak akan percaya ini. Semua postingan buruk tentangmu dan Media Mirror menghilang. Semuanya hilang. Apa? Itu luar biasa. Freya, bagaimana bisa kamu sebarin rahasia keluargaku? Sama aku baru saja menurun 80%. Pasti ini ulahmu kan? Aku akan balas perbuatanmu. Lihat kan? Aku sudah bilang dia itu hebat. Dia hebat seperti pahlawan super. Aku harap dia itu ayah asliku. Dia membuat saham keluarga Norton turun 80%. Siapa orang ini? Oh, kamu lihat itu? Bu Sterling mengirim mobil itu untukku. Kamu nggak akan pernah punya mobil sebagus itu selama hidupmu yang menyedihkan. Ada apa denganmu? 6 tahun yang lalu, kamu nggak peduli tentang status aku saat kamu selamatin aku. Sekarang kamu sangat rendahan dan terobsesi dengan uang. Orang bisa berubah. Dengan bantuan Bu Sterling, aku bagian dari para elit sekarang. Kamu punya catatan kriminal, jadi kamu nggak akan bisa dapat kerjaan. Selain itu, 6 tahun yang lalu bukan aku yang selamatin kamu. Tunggu apa? Bukan kamu yang selamatin nyawaku? Tentu saja bukan, dasar bodoh. 6 tahun yang lalu, saat aku kerja di hotel, aku cuma masuk ke kamarmu untuk mendapatkan uang tambahan. Kamu sendiri yang bangun dan mulai berbicara tentang mendedikasikan hidupmu untukku. Tapi nggak apa-apalah, karena kamu lumayan berguna. Terima kasih sudah masuk ke penjara untukku, Cassius. Aku nggak akan ada di sini hari ini tanpamu. Apa ada yang ngikutin kamu? Enggak. Aku rasa enggak. Cassius, aku nggak mencuri apa-apa. Aku sangat takut, aku nggak mau masuk penjara. Hei, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan bilang ke mereka aku yang mencurinya. Aku akan tanggung akibatnya. Cassius, aku nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih. Aku akan menikahimu, oke? Kamu dulu yang selamatin aku. Aku akan tangani ini untukmu dan saat aku bebas, aku akan memberimu hidup yang kamu mimpikan. Sampai jumpa, bodoh. Jadi kamu bohongin aku? Bohong? Ayolah, aku nggak memaksamu melakukan apapun. Dan aku nggak tahu siapa yang selamatin kamu. Mungkin dia bukan siapa-siapa yang bahkan nggak berhak bersihin sepatuku. Hei, apa yang terjadi padamu? Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Aku ada pesta yang harus aku hadiri. Aku sudah selesai bicara denganmu. 6 tahun. 6 tahun terbuang sia-sia. Semua malam penuh penderitaan itu sangat mengenaskan. Siapa yang selamatin aku 6 tahun lalu? Tuan ganteng, kamu yang selamatin ibuku hari ini, iya kan? Terima kasih. Aku mau berterima kasih padamu. Kamu selamatin aku 2 kali hari ini. Apa aku boleh tahu namamu? Cassius Adams. Pak ganteng, di mana pacarmu? Apa dia putusin kamu? Elsa, dia akan melamarnya. Enggak. Lihat, kuenya dibuang ke lantai. Dia pasti baru saja diputusin. Ternyata di sini ada detektif kecil yang pintar ya. Tawaranku masih berlaku. Kita bisa menikah hari ini. Sekarang juga. Bu Sterling, seperti yang kamu lihat, aku cuma tahanan yang dibebaskan bersyarat. Kenapa kamu mau menikah denganku? Apa kamu nggak peduli dengan citramu? Aku nggak peduli tentang itu. Kamu selamatin 2 orang yang nggak dikenal tanpa merasa ragu. Itulah pria yang akan membangun kerajaannya sendiri nanti. Dan aku akan bangga untuk bisa bersamanya sebagai istri dan pasangan. Baiklah, aku akan menikah denganmu. Dan sebagai suamimu dan ayah Elsa, aku berjanji nggak akan ada yang bisa menyakiti kalian lagi. Yeay, aku punya ayah. Cassius, aku ada pesta malam ini dan aku mau kamu di sampingku. Aku sudah siapin mobil dan penataku biar kamu bisa tampil sesuai peran. Aku akan menemuimu lagi setelah selesaikan masalahku di kantor. Iya, baiklah. Aku akan temui kalian berdua di sana.
Aku ucapkan selamat Bu Davis. Kamu dipilih langsung Bu Sterling untuk memimpin divisi baru di Media Mirror di usia yang sangat muda. Aku sungguh merasa sangat terhormat. Ini semua karena kepercayaan Bu Sterling padaku. Bersulang untuk dia. Cassius? Apa yang dia lakukan di sini? Apa yang mau kamu lakukan? Nggak lihat ibuku belum naik pesawat. Bu, sebentar lagi lepas landas. Bahaya kalau begini. Lepas landas, langkahi dulu mayatku. Pintu ini harus tetap dibuka sampai ibuku duduk di kursinya. Aku penumpang VIP di maskapai ini. Jadi, kasih tahu kapten rendahanmu, pesawat ini nggak bakal kemana-mana sampai ibuku naik. Bu, saya paham. Tapi kami punya jadwal dan kami nggak bisa tunda keberangkatan demi satu penumpang. Jadwal? Oke, anggap saja jadwalmu itu resmi ditunda. Pesawat ini nggak bakal berangkat tanpa ibuku. Yang benar saja, Bu. Aku ada rapat penting. Iya, kita semua sibuk di sini. Nggak bisa tunda penerbangan demi satu orang. Nggak begitu caranya. Sewa jet pribadi saja kalau kamu buru-buru. Apa? Nggak mampu ya? Kalau begitu duduk, tutup mulut, dan sabar saja. Nggak bakal ada yang mati kalau tunggu sebentar lagi. Bu, tolong. Oke? Astaga. Aku ada urusan penting hari ini dan gak boleh telat sedikit pun. Penting? Aku nggak yakin seorang pecundang kayak kamu punya urusan penting sungguhan. Aku nggak peduli apapun alasanmu. Biar katamu dunia kiamat kalau kita nggak terbang, pesawat ini tetap nggak bakal berangkat kalau ibuku belum naik. Oh, oke. Begini, apa begini saja? Aku beli tiket lagi buatmu sama ibumu. Dasar miskin bodoh. Kamu pikir aku butuh uang receh dari pecundang kayak kamu? Berani-beraninya kamu menghinaku. Iya, begini. Ibumu telat naik jadi kami juga nggak mau kena getahnya. Iya, Bu. Ini sudah kebangetan. Orang macam kalian harus bersyukur bisa satu pesawat sama aku dan ibuku. Tahu nggak aku siapa? Siapa tunanganku? Nggak peduli kamu atau tunanganmu siapa. Kamu nggak ada hak tunda penerbangan ini cuma karena merasa penting. Oke. Dengar, ya. Aku lagi bawa ginjal manusia. Nyawa orang bergantung sama ini, oke? Tolong. Kita sudah telat 10 menit. Dia nggak bisa tunggu kelamaan. Oke, walaupun kondisinya lemah banget, beberapa menit nggak bakal ubah apapun. Dan kalaupun iya, berarti dia memang nggak ditakdirkan hidup. Kamu ini kenapa? Kamu bikin susah satu pesawat demi satu orang saja. Apa kamu pernah dengar kata empati? Tunda kayak begini bikin orang rugi besar. Bla bla bla, orang miskin kayak kalian memang sukanya protes. Tapi ujung-ujungnya semuanya cuma soal uang kan? Makan uang ini. Apa? Masih kurang? Kalau begini, ambil saja recehanmu itu, duduk manis, dan diam. Semestinya rakyat jelata. Uang nggak bisa beli segalanya, Bu. Apalagi buat yang satu ini. Serakah banget kalian. Ya sudah, lagian aku nggak akan pernah kehabisan uang. Ini 400 juta. Apa sudah puas? Bos, pesawat Dr. Gray telat 10 menit. Apa? Hubungi dia sekarang. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siap. Dr. Gray? Ini asistennya Tuan Wolf, kita pernah ketemu. Kenapa pesawatnya belum berangkat? Ada yang ngotot tunda terbang buat tunggu ibunya. Dia nggak mau pesawat berangkat. Baiklah, aku hubungi bandara biar mereka yang urus. Bu, apa itu ibumu? Lupakan saja, dia sudah datang. Bagus, sampai ketemu di bandara. Bu, tolong cepat ya, kabinnya harus ditutup. Kenapa ribet banget? Cuma beberapa menit saja. Nggak ada yang bakal mati juga. Maaf, kira-kira berapa lama lagi kita sampai? Sekitar 20 menit. Oke,
Terima kasih. Hei, Ibu, kenapa? Kenapa jendela ini nggak bisa dibuka? Pramugari, hei pramugari. Bisa saya bantu? Aku nggak bisa napas. Buka jendelanya biar aku dapat udara. Maaf Bu, jendelanya nggak bisa dibuka. Kabin bertekanan harus ditutup rapat. Maskapai jelek macam apa ini? Coba cari cara lain. Buka jendelanya. Kalau enggak, aku bakal laporin kamu. Maaf banget Bu, tapi saya nggak bisa apa-apa. Aku pikir mereka itu orang kaya. Ternyata cuma orang kampungan yang gak paham apa-apa. Anak kecil saja tahu kalau nggak bisa dibuka. Konyol banget. Aku nggak enak badan. Ibu. Ibu. Tolong ibuku. Bicara sesuatu. Ada apa dengan dia? Dia dalam bahaya. Kita harus kasih pertolongan darurat sekarang atau dia nggak bakal selamat. Ya sudah, lakukan sesuatu. Sumpah, kalau sampai ibuku kenapa-napa, setiap orang di pesawat ini bakal tanggung akibatnya. Bu, tolong tenang dulu. Kami usahakan yang terbaik. Apa ada dokter di pesawat atau siapapun yang punya keahlian medis? Ada penumpang kondisi kritis. Prioritasku sekarang antar ginjal ini ke Derek Wolf. Tapi Tolong, siapapun yang bisa. Ibu ini bisa nggak selamat. Tolong, kita kehabisan waktu. Ibu, tolong sadarlah. aku dokter. Astaga, beruntung banget. Beneran ada dokter di pesawat ini. Hei, dengar, ingat kelakuannya ke kamu tadi. Kamu itu nggak berutang apapun. Dengar nggak? Dia bilang dia dokter. Biarkan dia lewat. Cepat. Pak, Anda beneran dokter? Iya, aku dokter. Terus tunggu apa lagi? Tugasmu buat selamatkan orang kan? Buruan ke sini dan tolong ibuku. Sekarang kamu suruh dia membantu kamu. Setelah kamu menghina dia tadi. Iya, dia lempar uang ke mukanya 2 menit yang lalu. Lucu banget sekarang malah terbalik. Terus minta tolongnya sombong begitu. Karma itu ada, kalau aku mendingan biarin aja. Dokter, tolong selamatkan dia. Tadi aku salah. Oke, aku kasih apapun yang kamu mau. Uang, aku bakal kasih banyak uang. Tapi tolong selamatkan ibuku. Aku nggak butuh uangmu, oke? Tolong kamu minggir. Aku dokter, aku sudah sumpah. Aku nggak bisa biarkan dia mati. Aku nggak bisa biarkan dia mati. Tapi aku perjelas dulu, kemungkinan bisa saja gagal. Tapi bakal kulakukan yang aku bisa. Cuma, entah hasilnya apa. Kamu harus siap sama kemungkinannya. Aku tahu. Sumpah, aku nggak akan salahkan kamu apapun itu. Tolong ya, tolong selamatkan ibuku. Baiklah. Dia henti jantung. Cepat baringkan dia sekarang. Pelan. Aku harus kasih dia CPR. Tapi dalam kondisi begini, kalau ada yang salah... Aku paham. Aku nggak bakal salahkan kamu kalau ada apa-apa. Tolong, lakukan saja. Oke. Ada apa ini? Astaga, ibu sudah sadar. Orang ini selamatkan nyawa Anda. Tenang ibu, sini ku bantu. Pelan-pelan. Aduh, Kenapa? kayaknya tulang rusukku patah. Oh, nggak bisa begitu. Kamu bikin rusuk ibuku patah. Kamu nggak bisa kabur seenaknya. Kemungkinan besar itu gara-gara tekanan waktu CPR. Itu risiko yang umum terjadi. Risiko umum? Dokter macam apa yang malah patahkan tulang waktu selamatkan orang? Dasar dokter nggak berguna. Kamu itu nggak waras ya? Kamu ini kenapa? Dia barusan selamatkan ibumu. Nggak masuk akal. Baru 5 menit yang lalu, kamu merengek minta tolong. Sekarang, apa yang lebih penting? Rusuk patah atau jantung berdetak? Tutup mulut kotormu. Dasar rakyat jelata menjijikan. Ibuku itu jauh lebih berharga dari seluruh keluarga kalian kalau digabungkan. Aku sudah bilang soal risikonya.
dan kamu setuju. Kalau enggak, aku nggak bakal mulai. Setuju? Aku? Oke, kapan aku pernah ngomong begitu? Maaf ya, kayaknya aku kelewat bagian tanda tangan buat izinkan kamu patahkan tulang rusuk ibuku. Kamu serius? Semua orang mendengarnya. Benar sekali. Aku juga dengar jelas tadi. Kamu kasih dia izin. Jangan putarbalikan fakta. Kamu yang minta tolong. Hei. Semuanya. Sudah cukup. Yang penting pasiennya masih hidup dan selamat. Hidup dan selamat? Hah, memangnya itu kelihatan kayak hidup dan selamat? Aku saja heran kamu sebut dirimu dokter dengan kemampuan kayak begitu. Parahnya lagi, aku sampai merendahkan diri buat minta tolong ke sampah kayak kamu. Astaga, aku pasti lagi hilang akal. Kamu sudah gila. Kamu tahu itu? Benar-benar nggak tahu malu. Bu, sudah cukup. Tanpa dia, ibu Anda pasti nggak selamat sekarang. Dasar jalan! Beraninya sumpahi ibuku. Semoga seluruh keluargamu masuk neraka. Bu, tolong kembali ke kursi sekarang juga. Kamu pikir orang rendahan, tukang bawa baki kayak kamu itu siapa? Jangan berlagak hebat di depanku ya. Satu helai rambut ibuku saja lebih berharga dari seluruh hidupmu yang menyedihkan. Dan kamu malah patahkan rusuknya. Sekarang begini saja. Kamu berjalan ke tempat ibuku, berdiri di hadapannya, terus tampar dirimu sendiri. Tampar terus berulang kali sampai dia maafin kamu. Kalau enggak, hidupmu bakal berubah jadi neraka. Dia itu yang iblis. Jujur saja, harusnya biarkan ibunya mati. Dia itu nggak pantas buat diselamatkan. Kamu mau aku minta maaf setelah selamatkan nyawa ibumu? Kamu gak cuma gila. Ini adalah penghinaan. Benar banget. Kamu bikin aku mohon-mohon. Aku seumur hidup nggak pernah mohon-mohon ke siapapun. Itu bikin aku marah banget. Jadi, kamu harus tebus itu buat aku dan ibuku. Jadi lakukan yang aku suruh sekarang juga. Maaf, gak bakal terjadi. Nggak bakal terjadi. Mau ini balik? Jangan. Aku hancurkan barang ini sekarang juga. Oh, jangan, tolong. Oh. Jangan. Jadi aku harus turuti maumu. Apa kotak kecil ini sepenting itu buatmu? Dengar. Di dalam kotak itu ada ginjal buat orang yang sangat berkuasa. Kalau kamu hancurkan, nggak ada cadangannya. Dan percayalah, jangan sampai kamu kena masalah. Orang berkuasa. Apa? Kamu pikir aku takut? Aku bakal hancurkan sekarang buat seru-seruan. Jangan, tolong, jangan. Terus Tolong. kamu mau apa? Tolong, jangan lakukan itu. Tolong, kumohon. Kamu mau ini balik dengan aman? Kalau begitu turuti apa kataku. Cukup. Kamu sudah kelewatan. Ayo semuanya. Kita rebut kotak itu. Ya, ayo. Coba saja lihat apa yang terjadi. Tunanganku itu adalah pewaris keluarga Wolf dari Florida. Tunanganku itu adalah pewaris keluarga Wolf dari Florida. Cucunya Derek Wolf. Ya, kamu tahu Derek Wolf? Raja pemasok senjata terbesar di seluruh dunia? Keluarga Wolf. Ya ampun. Siapa yang mau cari masalah dengan mereka? Tunggu. Cucunya Derek Wolf itu tunanganmu? Benar. Lihatlah wajah ketakutan kalian ini. Dasar pengemis gembel. Keluarga Wolf terkenal karena rendah hati dan selalu hormati orang lain. Tapi kamu malah pakai nama mereka buat bikin orang takut. Mereka pasti malu lihat ini. Ya, terserah. Aku tetap bakal pakai nama itu. Aku bakal tindas siapapun yang aku mau. Terus kamu mau apa? Kamu punya 3 detik. Sebelum aku hancurkan barang ini. 3, 2, 1. Jangan, tolong. Aku mohon. Baiklah, oke. Tapi dengar, tolong. Di dalam kotak itu ada ginjal buat kakek tunanganmu, Derek Wolf. Dia lagi kritis. Cuma itu yang bisa selamatkan dia. Aku bicara jujur. Wow, hebat. Itu kebohongan paling dramatis yang pernah aku dengar. Semua cuma alasan biar nggak minta maaf, kan? Kalau nggak percaya, lihat saja labelnya, oke? Tertera di situ info pasien dan semuanya. Aku nggak bohong. Oh, jadi aku harus percaya begitu saja sama kamu? Kamu pikir kamu siapa? Terus,
kebetulan banget ya. Kamu baru sebut nama Derek Wolf setelah aku bilang siapa diriku. Aku bersumpah nggak berbohong. Jangan omong kosong lagi. Harusnya tadi kamu minta maaf saja. Sekarang sudah telat. Jangan! Dr. Gray, seluruh operasi ini bergantung padamu. Ini, hati-hati. Ini ginjal baru Derek Wolf. Bawalah dengan aman. Aku mengandalkanmu. Berangkat. Langsung ke bandara. Iya, Pak Ahmad. Dr. Gray lagi di jalan. Sempurna. Terima kasih Dr. Franco atas semua yang kamu lakukan buat ayahku. Baiklah semuanya. Sinkronkan jam kalian. Pesawat Dr. Gray mendarat di Miami dalam 2 jam. Tim A, pastikan penerbangan itu tetap sesuai rencana. Jangan sampai ada gangguan. Siapa? Tim B, kalian sama ada. Temui Dr. Gray di bandara. Aku nggak peduli apapun caranya. Pastikan dia dan ginjal itu tetap aman. Operasi ini harus dilakukan tepat waktu. Siapa? Ini bukan cuma soal selamatkan nyawa ayahku. Ini soal selamatkan warisan keluarga kami. Jangan ada yang tahu. Kalau ada yang nggak beres, lapor ke aku dulu. Dan kalau ada di antara kalian yang bocorkan soal ini ke siapapun di luar, kalian bakal terima akibatnya. Mulai bergerak. Siapa? Pak, dengar-dengar Derek Wolf itu pemasok senjata terbesar di wilayah sini. Keluarganya sudah ada di puncak Forbes selama bertahun-tahun. Operasi ini bukan cuma soal selamatkan nyawanya, juga tentukan nasib keturunan keluarga Wolf. Bapak yakin kita harus tugaskan Sean sendirian? Nggak cukup waktu buat sewa jet pribadi. Lagi pula reputasi Derek itu rumit. Kita nggak bisa ambil risiko bertindak terang-terangan. Bahkan Eric Wolf, anaknya Matt Wolf sendiri saja nggak tahu soal ini. Ya, kalau begitu Sean memang tepat. Yang bisa atasi ini, dia orangnya. Semoga dia dilindungi oleh Tuhan. Permisi, kapan mulai naik pesawat ke Miami? Dalam 10 menit, Pak. Oke, terima kasih. Hai sayang. Iya, sebentar lagi aku naik. Iya, pastikan hadiahnya siap pas aku sampai ya. Hei sayang, tenang, semua sudah diatur, oke? Telepon aku kalau sudah mendarat. Kamu memang yang terbaik, makasih sayang. Oke, cium dulu. Perjalanan ini penentu, Jess. Dapatkan cincin itu dan kita aman. Kalangan papan atas, kami datang. Keluarga Wolf itu keluarga bangsawan. Dan semuanya dimulai dari kakeknya Eric, Derek Wolf. Begitu aku dapat restu kakek Derek dan menikah sama Eric, kita aman. Utang puluhan miliar, tunggakan kita ke rentenir, lenyap. Cukup manja ke Eric, keluarga Wolf bakal bereskan semua. Itu baru anakku. Perhatian para penumpang, panggilan naik pesawat untuk penerbangan nomor AC3165 ke Miami. Ayo ibu, kita naik pesawat menuju bahagia selamanya. Oh, maaf. Permisi. Tunggu, Jess. Aku mau ke toilet dulu. Kamu duluan, nanti aku susul. Oke, iya nanti ketemu di pesawat. Maaf. Perhatikan jalanmu dasar sampah. Apa buru-buru ke pemakaman ibumu atau semacamnya? Oh, maaf ya Pak. Apa mau saya simpankan barangnya? Oh, enggak, terima kasih. Barang ini penting banget. Mending aku pegang saja. Baik, beritahu kalau butuh bantuan. Iya, baiklah. Hey! Tapi kalau kamu bawa ini ke bank, mereka akan isi untukmu. Oh, Devan. Kamu tahu, bank nggak akan repot-repot cairkan cek yang bernilai lebih rendah dari kertas yang dicetak. 750 juta? 750 juta? Berhenti bergerak. Angkat tangan. Tenang, tentara. Apa, kamu punya kopi? Cuaca ini buat aku kedinginan. Ini fasilitas militer yang dibatasi. Berbalik dan pergilah. Atau aku akan hangatkan dengan tembak peluru ke arah. Itu akan jadi hal bodoh untuk dilakukan.
kasih tahu Jenderal Alpha kalau aku di sini. Dan minggirlah. Jenderal Alpha ya? Kamu pikir siapa dirimu? Presiden. Jenderal nggak terima kunjungan mendadak dari pria sembarangan yang pakai setelan rapi. Kembalilah atau aku akan menghajar kamu. Apa yang kamu lakukan, prajurit? Pak, penipu ini coba masuk ke fasilitas kita yang aman, Pak. Penipu? Dia Devan Barman, CEO dari grup pertahanan Atla, kontraktor militer terbaik kita. Dia sendiri yang kendalikan perdagangan senjata global. Dasar bodoh! Maaf, Pak. Aku bodoh, Pak. Tolong, Pak. Ampuni kebodohanku. Tenang saja, prajurit. Minggir! Semuanya, rudal balistik antar benua terbaik di Arsena butuh waktu 27 menit untuk mencapai seluruh dunia. Beri waktu bagi musuh selama 27 menit untuk persiapan serangan balasan. Itu titik lemah. Tapi nggak bisa lebih baik lagi. Itu mustahil. Mustahil? Itu nggak ada di kamusku. Kita bisa lebih baik. Aku punya itu. Aku berhasil turunkan dari 27 menit. Jadi 3 menit. Aku pikir kamu akan skeptis. Akan aku tunjukkan. Hadirin, aku persembahkan rudal Titan. Sekarang kamu bisa serang seluruh dunia hanya dalam 3 menit. Kamu berhasil lagi, Pak. Kami akan ambil itu semua, berapapun biayanya. Kami ambil semua. Aku sudah menduganya. Bagus. Sebelum kamu pergi, Presiden mau ajak kamu untuk makan malam. Aku sangat terhormat, tapi tolong beritahu Presiden aku nggak bisa. Aku punya rencana lain malam ini. Kamu menolak Presiden? Rencana apa yang lebih penting? Ya, Jenderal, seperti yang kamu tahu, aku jual senjata untuk hidup. Dan ayahku cemas aku akan mati sendirian. Jadi malam ini, aku akan pergi kencan untuk cari calon istriku. Setelah kita menikah dan satukan perusahaan keluarga kita, nilai grup also akan berlipat ganda. Ini situasi saling menguntungkan bagiku. Karena aku jadi lebih kaya dan bisa tidur dengan wanita cantik sepertimu kapanpun aku mau. Ayahku memaksa aku cari suami kaya, tapi bukan anak laki-laki yang belum dewasa sepertimu yang coba memeras keluargaku. Enyahlah dasar bajingan. Dasar jalang manja, terserah. Jadi, apa kerjamu? Iya, ayahku minta aku segera berumah tangga. Tapi aku nggak mau istri yang mau uangku saja. Aku bidang penjualan. Bagaimana denganmu, Sarah? Penjualan? Berapa yang kamu hasilkan? Tapi, apa itu sungguh penting? Iya. Oke, di tahun yang baik, sampai 900... 900 juta? Astaga, kamu bahkan nggak bisa sewa kamar dengan itu. Oh, aku nggak percaya. Ayahku jodohkan aku dengan orang yang miskin. Kenapa kita nggak saling kenal dulu sebelum bahas uang? Lewat. Hanya uang yang penting. Buang-buang waktuku saja. Aku lewatkan makan malam dengan presiden untuk kencan ini dan hanya buang waktu saja. Dan maksudku 750 sampai 900 miliar. Kencan yang buruk ya? Aku sangat paham. Aku siram minuman di wajahnya. Ayahku akan sangat marah dan putuskan hubungan denganku kecuali... Aku mulai suka dengan senyummu. Dan dia putus hubungan denganmu kecuali? Mungkin ini terdengar gila, tapi akan kubuat sepadan dengan waktumu. Apa kamu mau menikah? Menikah? Kamu sungguh bawa makna baru untuk bergerak cepat di hari pertama. Oh, apa ini kencan? Ini Jumat malam. Tempatnya bagus dan kau terlihat luar biasa. Ini kencan terbaik yang pernah aku alami. Oke, karena ini kencan, aku akan langsung ke bagian mengenal tentang aku. Bisnis keluargaku dalam masalah. Ayahku, pria yang sangat tradisional, yang berpikir kalau solusi untuk masalah kami dengan menikahkan aku ke orang kaya yang sombong. Aku merasa tersanjung. Tapi apa yang kamu pikir aku cocok dengan profil orang kaya? Itu nggak penting. Aku nggak peduli penghasilan kamu.
Aku hanya perlu menikah untuk lepas dari orang tua sementara aku perbaiki bisnis kami. Pernikahan kontrak. Itu boleh juga. Aku tahu permintaan itu gila, tapi aku bisa bayar 150 juta. Kamu hanya perlu ikuti saja dan... Itu nggak perlu. Aku menikahimu secara gratis. Jadi sepertinya calon istriku harus tahu namaku. Aku Devan. Ivana also. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga. Semoga nggak punya rencana untuk Natal. Sebagai tunanganku, aku perlu kamu ketemu dengan keluargaku. Aku menantikan itu. Pak Devan, selamat Natal. Selamat Natal. Ini hadiah Natal yang kamu minta untuk keluarga Olso. Semua nilainya ratusan miliar. Jadi tolong biarkan aku kirim dengan aman. Nggak perlu. Aku sendiri yang akan antar. Tapi ini adalah mobil kantor. Aku sedikit bingung. Kamu tamu terhormat Olso dan mereka nggak berikan kamu mobil? Apa mereka tahu siapa kamu? Aku belum ketemu keluarga itu dan memberitahu mereka. Itu yang aku mau. Aku mau mereka kenal aku daripada uangku. Baiklah, apapun maumu, Pak. Ya, dan kamu? Ibu, dia suamiku. Kami baru saja bicara tentang kamu. Selamat Natal, Bu. Aku Devan. Aku harap ini hanya mimpi buruk, tapi kamu sungguh di sini. Putriku sungguh menikah dengan penjual miskin. Ibu, sopanlah. Aku suka dia. Apa ini masalah? Apa-apa. Kau terlihat cantik seperti biasa. Markus, kejutan yang sangat indah. Aku nggak tahu kamu sudah tiba. Siapa namamu tadi? Devan. Devan, iya Devan. Kamu harus merasa terhormat. Dia Markus Wijaya, pewaris grup Wijaya. Dan satu-satunya pria yang pantas menikah dengan putriku. Jadi, kau memilih untuk menikah, Ivana? Betapa anehnya. Oh ya ampun, iya. Apa yang bisa aku bilang? Istriku Ivana punya selera yang bagus. Jangan kasar begitu. Kamu tahu dengan siapa kamu bicara? Pria dari grup Wijaya ini menghasilkan lebih dari 15 miliar per bulan. Kamu mungkin nggak akan bisa hasilkan sebanyak itu dalam setahun. Kamu akan terkejut. Maaf Devan, bukan begini. Abaikan saja, Bu Rika. Gak ada gunanya coba jelaskan apapun ke orang seperti dia. Kamu benar, Markus. Jangan sia-siakan pikiran kita untuk hal-hal negatif. Ini Natal. Ini Natal. Maaf, Markus itu bajingan yang orang tuaku mau nikahkan ke aku. Mereka hanya suka kekayaan dan mereka benci orang yang gak kaya. Makanya ibuku kasar denganmu. Mereka nggak tahu apa artinya jadi kaya. Devan, apa kamu kesal? Tolong jangan, kamu gak akan mundur dari ini kan? Oh, enggak. Aku ikut. Saat aku buat janji, aku berencana untuk penuhi itu. Aku nggak akan mengacaukannya. Maksudku, kecuali jika kamu setuju lebih dulu. Kalau kita bisa lewati hari ini dengan keluargaku, aku akan setuju. Untuk apapun. Aku bahkan akan kasih uang tambahan untuk bertahan dari keluargaku. Ya, aku menanti untuk itu. Tapi, Ivana, aku nggak butuh uangmu. Aku baik-baik saja. Ivana, apa kamu tahu Markus lagi kerjakan kesepakatan dengan Harvey Lembong? Nggak, Ibu. Aku nggak tahu. Karena aku bahkan nggak tahu siapa Pak Harvey itu. Harvey Lembong. Dia pemimpin kedua dari kontraktor pertahanan terbesar di dunia, Atla. Dan dengan dukungan Pak Harvey, kami akan bawa grup Wijaya mendunia dan juga melipat gandakan keuntungan kami. Oh, kamu lihat Ivana, Markus luar biasa. Dia orang yang cukup berpengaruh. Dia tipe pria yang harusnya kamu nikahi, bukan si penjual ini. Kamu mungkin nggak bisa buat janji dengan orang yang berpengaruh seperti Harvey Lembong. Aku nggak sadar Harvey begitu penting untuk orang di luar militer. Harvey, di rumah ini kita tunjukkan rasa hormat. Dan kamu nggak akrab dengan dia, berani sekali panggil nama depannya. Oh, tapi aku memang begitu.
seorang teman lama. Itu nggak mungkin. Markus, dia itu hanya penjual miskin. Dia hanya mengada-ada biar nggak terlihat buruk di depan Ivana. Sebaliknya. Aku merasa buruk padamu, Ivana. Bukan hanya suamimu nggak sukses, dia juga pembohong, memalukan. Tapi jangan cemas sayang kalau dia kekurangan uang. Aku bisa bantu dia. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Oh, waktunya Natal. Aku bisa bantu kamu dengan pekerjaan besar. Kamu bisa bersihkan toilet di perusahaanku. Kalau kamu beruntung, kamu mungkin lihat sekilas teman lamamu setelah dia tinggalkan toilet. Markus, hentikan itu. Aku nggak peduli kalau Devan itu miskin. Dia pria yang jauh lebih baik daripada kamu, dan aku nggak akan biarkan kamu hina dia seperti ini. Terima kasih sayang. Tapi jangan cemas. Mereka salah tentangku. Sebenarnya aku... Kebetulan sekali. Ayahku lagi bahas bisnis dengan Pak Harvey. Ini membuktikan kamu penipu. Ayah, apa? Pak Harvey mau aku ke sana secara langsung? Aku akan segera berangkat. Pak Harvey belum di sana, tapi dia mau aku bergabung. Aku hanya akan konfirmasi dengan teman lamamu Harvey kalau dia belum pernah bertemu denganmu. Dasar pembohong. Gak sabar. Dan saat kamu siap minta maaf, kamu tahu cari aku di mana. Kamu akan minta maaf padaku. Baiklah, jadi Bu Rika, Ivana, aku harus pergi karena ada urusan bisnis yang harus kuselesaikan. Tapi jangan khawatir, aku akan kembali dengan hadiah Natalmu. Ivana, bagaimana bisa kamu tadi begitu kasar pada Markus? Dan Devan, dasar pembohong. Ibu, hentikan. Kita akan terlambat untuk perayaan Natal di tempat kakek. Ayo. Selamat Natal, Amanda. Selamat Natal, Ivana. Aku sangat senang kamu nggak bawa pecundang. Menyedih. Selamat Natal. Selamat Natal semuanya. Siapa orang asing ini? Kamu pasti Tony. Hai, aku Devan, suami Ivana. Oh, jadi kamu si penjual miskin yang menikahi Ivana tanpa repot-repot bertemu keluarga dulu? Oh, dia nggak peduli Ivana. Dia menikahinya karena uang. Dengar kawan, kami punya kepentingan dalam bisnis keluarga ini. Kamu nggak bisa tiba-tiba masuk dengan Ivana dan mencurinya dari kami. Sudah kubilang Ivana sayang bahwa pulang pengangguran ini ke rumah sebuah kesalahan. Cukup. Ini hari Natal. Jika kalian gak bersikap baik, suamiku dan aku akan pergi. Ivana, jangan begitu. Kami hanya bercanda. Tamu-tamu kehormatan malam ini. Kamu gak bisa pergi, ayo sini. Maafkan aku, Devan. Bisnis keluargaku sedang dalam masalah, dan mereka andalkan Markus untuk selamatkan kami dengan menikahkanku dengannya. Ini bukan masalah pribadi. Mereka lihat kamu hanya penghalang uang mereka. Sebenarnya menggelikan mereka begitu menentangku, tapi mereka nggak tahu tentangku. Aku tahu semua yang perlu ku tahu tentangmu. Gak seperti pria yang mereka inginkan untuk bersamaku. Kamu pria yang baik. Kamu hebat. Ini beberapa juta terbaik yang pernah kuhabiskan. Ya, aku hanya tepati janjiku. Dan, Ivana, aku sungguh nggak butuh uangmu. Aku sangat senang bersamamu. Kamu istimewa. Dan aku merasa sedih. Karena buru-buru menikah, kita nggak pernah sempurnakan hubungan kita. Tapi, mungkin nanti malam kita bisa. Bibi Ivana. Siapa itu? Halo Leni. Ini adalah suamiku Devan. Devan, ini keponakanku Leni. Selamat Natal, Paman Devan. Selamat Natal, Leni. Kalau aku tahu kamu punya ponakan, aku bawakan dia hadiah. Dar. Wow. Paman Devan, pistol uangku kosong. Bisa kasih uang agar diisi untuk Natal. Oh, sayang. Kamu tanya ke orang yang salah. Dia hanya pecundang kota yang miskin.
dia nggak punya uang untukmu. Begitu kan, Devan? Lenny, Devan nggak mampu untuk itu. Ayah, apa itu pecundang miskin? Oh, hanya orang yang bodoh dan malas dan nggak mampu untuk makan. Menyedihkan, bukan? Oh enggak, maaf Paman Devan, harusnya aku nggak tanya. Tony, Lenny, ayahmu itu bercanda. Tapi mungkin daripada sesuatu yang butuh uang, Paman Devan bisa bawa kamu ke suatu tempat. Lenny, aku mau sekali isi pistol uangmu. Tapi aku nggak punya uang tunai untukmu. Dari mana kamu dapat uang ini? Itu nggak mungkin, kecuali... Devan, aku nggak tahu kamu dari mana. Tapi di dunia nyata, tulis cek kosong itu adalah kriminal. Aku tahu itu. Dia nggak punya uang ini. Dia hanya coba untuk pamer. Ceknya nggak bernilai. Bukan begitu, Lenny. Uangkan ceknya. Baju si bodoh ini bahkan nggak punya merek. Kalau kamu mau pura-pura jadi kaya, coba investasi di baju yang lebih baik daripada tiruan murahan ini. Murahan? Ini dibuat khusus oleh... Devan, kamu sudah mempermalukan keluarga ini. Bohong ke anak kecil untuk lindungi egomu yang buruk. Sungguh mengerikan. Kamu tahu, aku penasaran kenapa bisnis keluargamu gagal. Tapi sekarang aku tahu alasannya. Kalian semua langsung ambil kesimpulan dan kalian gak bisa lihat kebenaran di depan wajahmu. Kalian pikir aku pecundang miskin? Buktikan itu. Cairkan cek itu, bawa itu ke bank. Saat kalian siap untuk minta maaf, istriku dan aku menunggu di sini. Kalau ceknya nggak bisa? Nggak akan. Ini adalah Natal keluarga. Aku sudah muak habiskan waktuku untuk pecundang ini. Setuju. Tony, bantu aku untuk makan malamnya. Aku butuh minum. Siapa yang bawa hadiah Natal ini? Ini semua dari Devan. Ini beberapa hadiah yang aku beli untuk keluarga. Kita bisa buka saat makan malam. Aku nggak mau buat ayah marah saat makan malam. Jadi akan kucek pastikan ini nggak terlalu murah atau menyinggung. Hei, pria perkasa. Apa kamu malu dengan hadiah Natalmu? Ada keributan apa ini, ha? Kakek, ini suamiku Devan yang aku bicarakan padamu. Selamat Natal, kakek. Bagus, bagus. Nggak terlalu tinggi tapi tampan. Kalian pasangan yang serasi. Hai ayah, apa yang kamu lakukan? Bukannya kamu... Aku nggak sabar untuk lihat cucu tersayangku. Apa itu masalah? Kakek, semuanya makan malam sudah siap. Ada yang bisa kubantu, nak? Aku mau ambil uang dari pamanku. Ayahku bilang itu palsu, tapi pamanku bilang itu asli. Dia pria yang baik. Bisa bantu cairkan itu? 750 juta? Aku rasa pamanmu mempermainkanmu. Maaf, aku nggak tahu. Ini asli. Aku akan ambilkan uangmu sekarang. Ivana, di mana aku duduk? Oh, kamu mau duduk di meja kami saat nggak ada yang mau kamu di sini? Dia suami Ivana. Kenapa kamu nggak... Kakek, kita bahkan nggak tahu Ivana sudah menikah. Itu nggak terduga. Kakek tidak khawatir kalau dia datang untuk kekayaan kita. Devan, nggak seperti itu. Ivana, kami hanya jaga kamu, oke? Serius, pria seperti ini menikah dengan CEO dari grup Also. Kalau dia bukan mau uangmu, kenapa juga dia ada di sini? Sudah cukup. Ini makan malam Natal. Semuanya jaga sikap. Devan, aku punya hadiah untukmu. Aku rasa seseorang kira aku ini anjing. Bagus sekali, Dick. Ivana, suamimu baru mohon seperti anjing menyedihkan untuk kekayaan keluarga. Perlakukan dia seperti itu. Amanda, apa kamu ini bercanda? Sebenarnya aku nggak terlalu lapar. Oh, kamu nggak makan yang kami kasih ke kamu. Dasar materialis yang nggak tahu berterima kasih. Aku jadi bingung. Oke kakek, biar aku jelaskan apa yang dipikirkan semua orang di sini. Devan nggak pantas untuk Ivana, bahkan nggak sedikit pun. Dia coba tipu putriku dengan cek palsu. Dia pembohong dan panutan yang buruk. Selamat Natal! Ceknya asli, ayah.
Tapi kalau kamu bawa ini ke bank, mereka akan isi untukmu. Oh, Devan. Kamu tahu bank nggak akan repot-repot cairkan cek yang bernilai lebih rendah dari kertas yang dicetak. 750 juta? 750 juta? Berhenti bergerak. Angkat tangan. Tenang, tentara. Apa, kamu punya kopi? Cuaca ini buat aku kedinginan. Ini fasilitas militer yang dibatasi. Berbalik dan pergilah, atau aku akan hangatkan dengan tembak peluru ke arah. Itu akan jadi hal bodoh untuk dilakukan. Kasih tahu Jenderal Alpha kalau aku di sini. Dan minggirlah. Jenderal Alpha ya? Kamu pikir siapa dirimu? Presiden. Jenderal nggak terima kunjungan mendadak dari pria sembarangan yang pakai setelan rapi. Kembalilah atau aku akan menghajar kamu. Apa yang kamu lakukan, prajurit? Pak, penipu ini coba masuk ke fasilitas kita yang aman, Pak. Penipu? Dia Devan Barman, CEO dari grup pertahanan Atla, kontraktor militer terbaik kita. Dia sendiri yang kendalikan perdagangan senjata global. Dasar bodoh! Maaf, Pak. Aku bodoh, Pak. Tolong, Pak. Ampuni kebodohanku. Tenang saja, prajurit. Minggir! Semuanya, rudal balistik antar benua terbaik di Arsena butuh waktu 27 menit untuk mencapai seluruh dunia. Beri waktu bagi musuh selama 27 menit untuk persiapan serangan balasan. Itu titik lemah. Tapi nggak bisa lebih baik lagi. Itu mustahil. Mustahil? Itu nggak ada di kamusku. Kita bisa lebih baik. Aku punya itu. Aku berhasil turunkan dari 27 menit. Jadi 3 menit. Aku pikir kamu akan skeptis. Akan aku tunjukkan. Hadirin, aku persembahkan rudal Titan. Sekarang kamu bisa serang seluruh dunia hanya dalam 3 menit. Kamu berhasil lagi, Pak. Kami akan ambil itu semua, berapapun biayanya. Kami ambil semua. Aku sudah menduganya. Bagus. Sebelum kamu pergi, Presiden mau ajak kamu untuk makan malam. Aku sangat terhormat, tapi tolong beritahu Presiden aku nggak bisa. Aku punya rencana lain malam ini. Kamu menolak Presiden? Rencana apa yang lebih penting? Ya, Jenderal, seperti yang kamu tahu, aku jual senjata untuk hidup. Dan ayahku cemas aku akan mati sendirian. Jadi malam ini, aku akan pergi kencan untuk cari calon istriku. Setelah kita menikah dan satukan perusahaan keluarga kita, nilai grup also akan berlipat ganda. Ini situasi saling menguntungkan bagiku. Karena aku jadi lebih kaya dan bisa tidur dengan wanita cantik sepertimu kapanpun aku mau. Ayahku memaksaku cari suami kaya, tapi bukan anak laki-laki yang belum dewasa sepertimu yang coba memeras keluargaku. Enyahlah dasar bajingan. Dasar jalang manja, terserah. Jadi, apa kerjamu? Iya, ayahku minta aku segera berumah tangga. Tapi aku nggak mau istri yang mau uangku saja. Aku bidang penjualan. Bagaimana denganmu, Sarah? Penjualan? Berapa yang kamu hasilkan? Tapi, apa itu sungguh penting? Iya. Oke, di tahun yang baik, sampai 900 juta? Astaga, kamu bahkan nggak bisa sewa kamar dengan itu. Oh, aku nggak percaya. Ayahku jodohkan aku dengan orang yang miskin. Kenapa kita nggak saling kenal dulu sebelum bahas uang? Lewat. Hanya uang yang penting. Buang-buang waktuku saja. Aku lewatkan makan malam dengan presiden untuk kencan ini dan hanya buang waktu saja. Dan maksudku 750 sampai 900 miliar. Kencan yang buruk ya? Aku sangat paham. Aku siram minuman di wajahnya. Ayahku akan sangat marah dan putuskan hubungan denganku kecuali... Aku mulai suka dengan senyummu. Dan dia putus hubungan denganmu kecuali? Mungkin ini terdengar gila, tapi akan kubuat sepadan dengan waktumu. Apa kamu mau menikah? Menikah? Kamu sungguh bawa makna baru untuk bergerak cepat di hari pertama. Oh, apa ini kencan? Ini Jumat malam. Tempatnya bagus dan kau terlihat luar biasa.
Ini kencan terbaik yang pernah aku alami. Oke, karena ini kencan, aku akan langsung ke bagian mengenal tentang aku. Bisnis keluargaku dalam masalah. Ayahku, pria yang sangat tradisional, yang berpikir kalau solusi untuk masalah kami dengan menikahkan aku ke orang kaya yang sombong. Aku merasa tersanjung. Tapi apa yang kamu pikir aku cocok dengan profil orang kaya? Itu nggak penting. Aku nggak peduli penghasilan kamu. Aku hanya perlu menikah untuk lepas dari orang tua sementara aku perbaiki bisnis kami. Pernikahan kontrak. Itu boleh juga. Aku tahu permintaan itu gila, tapi aku bisa bayar 150 juta. Kamu hanya perlu ikuti saja dan... Itu nggak perlu. Aku menikahimu secara gratis. Jadi sepertinya calon istriku harus tahu namaku. Aku Devan. Ivana also. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga. Semoga nggak punya rencana untuk Natal. Sebagai tunanganku, aku perlu kamu ketemu dengan keluargaku. Aku menantikan itu. Pak Devan, selamat Natal. Selamat Natal. Ini hadiah Natal yang kamu minta untuk keluarga Olso. Semua nilainya ratusan miliar. Jadi tolong biarkan aku kirim dengan aman. Nggak perlu. Aku sendiri yang akan antar. Tapi ini adalah mobil kantor. Aku sedikit bingung. Kamu tamu terhormat Olso dan mereka nggak berikan kamu mobil? Apa mereka tahu siapa kamu? Aku belum ketemu keluarga itu dan memberitahu mereka. Itu yang aku mau. Aku mau mereka kenal aku daripada uangku. Baiklah, apapun maumu, Pak. Ya, dan kamu? Ibu, dia suamiku. Kami baru saja bicara tentang kamu. Selamat Natal, Bu. Aku Devan. Aku harap ini hanya mimpi buruk, tapi kamu sungguh di sini. Putriku sungguh menikah dengan penjual miskin. Ibu, sopanlah. Aku suka dia. Apa ini masalah? Gak apa-apa. Kau terlihat cantik seperti biasa. Markus, kejutan yang sangat indah. Aku nggak tahu kamu sudah tiba. Siapa namamu tadi? Devan. Devan, iya Devan. Kamu harus merasa terhormat. Dia Markus Wijaya, pewaris grup Wijaya. Dan satu-satunya pria yang pantas menikah dengan putriku. Jadi, kau memilih untuk menikah, Ivana? Betapa anehnya. Oh ya ampun, ya. Apa yang bisa aku bilang? Istriku Ivana punya selera yang bagus. Jangan kasar begitu. Kamu tahu dengan siapa kamu bicara? Pria dari grup Wijaya ini menghasilkan lebih dari 15 miliar per bulan. Kamu mungkin nggak akan bisa hasilkan sebanyak itu dalam setahun. Kamu akan terkejut. Maaf Devan, bukan begini. Abaikan saja, Bu Rika. Gak ada gunanya coba jelaskan apapun ke orang seperti dia. Kamu benar, Markus. Jangan sia-siakan pikiran kita untuk hal-hal negatif. Ini Natal. Ini Natal. Maaf, Markus itu bajingan yang orang tuaku mau nikahkan ke aku. Mereka hanya suka kekayaan dan mereka benci orang yang gak kaya. Makanya ibuku kasar denganmu. Mereka nggak tahu apa artinya jadi kaya. Devan, apa kamu kesal? Tolong jangan, kamu gak akan mundur dari ini kan? Oh, enggak. Aku ikut. Saat aku buat janji, aku berencana untuk penuhi itu. Aku nggak akan mengacaukannya. Maksudku, kecuali jika kamu setuju lebih dulu. Kalau kita bisa lewati hari ini dengan keluargaku, aku akan setuju. Untuk apapun. Aku bahkan akan kasih uang tambahan untuk bertahan dari keluargaku. Ya, aku menanti untuk itu. Tapi, Ivana, aku nggak butuh uangmu. Aku baik-baik saja. Ivana, apa kamu tahu Markus lagi kerjakan kesepakatan dengan Harvey Lembong? Enggak, Ibu. Aku nggak tahu. Karena aku bahkan nggak tahu siapa Pak Harvey itu. Harvey Lembong. Dia pemimpin kedua dari kontraktor pertahanan terbesar di dunia, Atla. Dan dengan dukungan Pak Harvey, kami akan bawa grup Wijaya mendunia. Dan juga melipat gandakan
keuntungan kami. Oh, kamu lihat Ivana, Markus luar biasa. Dia orang yang cukup berpengaruh. Dia tipe pria yang harusnya kamu nikahi, bukan si penjual ini. Kamu mungkin nggak bisa buat janji dengan orang yang berpengaruh seperti Harvey Lembong. Aku nggak sadar Harvey begitu penting untuk orang di luar militer. Harvey, di rumah ini kita tunjukkan rasa hormat. Dan kamu nggak akrab dengan dia, berani sekali panggil nama depannya. Oh, tapi aku memang begitu. Harvey itu seorang teman lama. Seorang teman lama? Itu nggak mungkin. Markus, dia itu hanya penjual miskin. Dia hanya mengada-ada biar nggak terlihat buruk di depan Ivana. Sebaliknya. Aku merasa buruk padamu, Ivana. Bukan hanya suamimu nggak sukses, dia juga pembohong, memalukan. Tapi jangan cemas sayang kalau dia kekurangan uang. Aku bisa bantu dia. Aku baik-baik saja, terima kasih. Oh, waktunya Natal. Aku bisa bantu kamu dengan pekerjaan besar. Kamu bisa bersihkan toilet di perusahaanku. Kalau kamu beruntung, kamu mungkin lihat sekilas teman lamamu setelah dia tinggalkan toilet. Markus, hentikan itu. Aku nggak peduli kalau Devan itu miskin. Dia pria yang jauh lebih baik daripada kamu, dan aku nggak akan biarkan kamu hina dia seperti ini. Terima kasih sayang. Tapi jangan cemas. Mereka salah tentangku. Sebenarnya aku... Kebetulan sekali. Ayahku lagi bahas bisnis dengan Pak Harvey. Ini membuktikan kamu penipu. Ayah, apa? Pak Harvey mau aku ke sana secara langsung? Aku akan segera berangkat. Pak Harvey belum di sana, tapi dia mau aku bergabung. Aku hanya akan konfirmasi dengan teman lamamu Harvey kalau dia belum pernah bertemu denganmu. Dasar pembohong. Gak sabar. Dan saat kamu siap minta maaf, kamu tahu cari aku di mana. Kamu akan minta maaf padaku. Baiklah, jadi Bu Rika, Ivana, aku harus pergi karena ada urusan bisnis yang harus kuselesaikan. Tapi jangan khawatir, aku akan kembali dengan hadiah Natalmu. Ivana, bagaimana bisa kamu tadi begitu kasar pada Markus? Dan Devan, dasar pembohong. Ibu, hentikan. Kita akan terlambat untuk perayaan Natal di tempat kakek. Ayo. Selamat Natal, Amanda. Selamat Natal, Ivana. Aku sangat senang kamu nggak bawa pecundang. Menyedih. Selamat Natal. Selamat Natal semuanya. Siapa orang asing ini? Kamu pasti Tony. Hai, aku Devan, suami Ivana. Oh, jadi kamu si penjual miskin yang menikahi Ivana tanpa repot-repot bertemu keluarga dulu? Oh, dia nggak peduli Ivana. Dia menikahinya karena uang. Dengar kawan, kami punya kepentingan dalam bisnis keluarga ini. Kamu nggak bisa tiba-tiba masuk dengan Ivana dan mencurinya dari kami. Sudah ku bilang Ivana sayang bahwa pulang pengangguran ini ke rumah sebuah kesalahan. Cukup. Ini hari Natal. Jika kalian gak bersikap baik, suamiku dan aku akan pergi. Ivana, jangan begitu. Kami hanya bercanda. Tamu-tamu kehormatan malam ini. Kamu gak bisa pergi, ayo sini. Maafkan aku, Devan. Bisnis keluargaku sedang dalam masalah, dan mereka andalkan Markus untuk selamatkan kami dengan menikahkanku dengannya. Ini bukan masalah pribadi. Mereka lihat kamu hanya penghalang uang mereka. Sebenarnya menggelikan mereka begitu menentangku, tapi mereka nggak tahu tentangku. Aku tahu semua yang perlu ku tahu tentangmu. Gak seperti pria yang mereka inginkan untuk bersamaku. Kamu pria yang baik. Kamu hebat. Ini beberapa juta terbaik yang pernah kuhabiskan. Ya, aku hanya tepati janjiku. Dan Ivana, aku sungguh gak butuh uangmu. Aku sangat senang bersamamu. Kamu istimewa. Dan aku merasa sedih. Karena buru-buru menikah, kita gak pernah sempurnakan hubungan kita. Tapi, mungkin nanti malam kita bisa.
Siapa itu? Halo Leni, ini adalah suamiku Devan. Devan, ini keponakanku Leni. Selamat Natal Paman Devan. Selamat Natal, Leni. Kalau aku tahu kamu punya ponakan, aku bawakan dia hadiah. Dar. Wow. Paman Devan, pistol uangku kosong. Bisa kasih uang agar diisi untuk Natal. Oh sayang, kamu tanya ke orang yang salah. Dia hanya pecundang kota yang miskin. Dia nggak punya uang untukmu. Begitu kan, Devan? Leni, Devan nggak mampu untuk itu. Ayah, apa itu pecundang miskin? Oh, hanya orang yang bodoh dan malas dan nggak mampu untuk makan. Menyedihkan, bukan? Oh enggak, maaf Paman Devan, harusnya aku nggak tanya. Tony, Leni, ayahmu itu bercanda. Tapi mungkin daripada sesuatu yang butuh uang, Paman Devan bisa bawa kamu ke suatu tempat. Leni, aku mau sekali isi pistol uangmu. Tapi aku nggak punya uang tunai untukmu. Dari mana kamu dapat uang ini? Itu nggak mungkin, kecuali... Devan, aku nggak tahu kamu dari mana. Tapi di dunia nyata, tulis cek kosong itu adalah kriminal. Aku tahu itu. Dia nggak punya uang ini. Dia hanya coba untuk pamer. Ceknya nggak bernilai. Bukan begitu, Leni. Uangkan ceknya. Baju si bodoh ini bahkan nggak punya merek. Kalau kamu mau pura-pura jadi kaya, coba investasi di baju yang lebih baik daripada tiruan murahan ini. Murahan? Ini dibuat khusus oleh... Devan, kamu sudah mempermalukan keluarga ini. Bohong ke anak kecil untuk lindungi egomu yang buruk. Sungguh mengerikan. Kamu tahu, aku penasaran kenapa bisnis keluargamu gagal. Tapi sekarang aku tahu alasannya. Kalian semua langsung ambil kesimpulan dan kalian gak bisa lihat kebenaran di depan wajahmu. Kalian pikir aku pecundang miskin? Buktikan itu. Cairkan cek itu, bawa itu ke bank. Saat kalian siap untuk minta maaf, istriku dan aku menunggu di sini. Kalau ceknya nggak bisa? Nggak akan. Ini adalah Natal keluarga. Aku sudah muak habiskan waktuku untuk pecundang ini. Setuju. Tony, bantu aku untuk makan malamnya. Aku butuh minum. Siapa yang bawa hadiah Natal ini? Ini semua dari Devan. Ini beberapa hadiah yang aku beli untuk keluarga. Kita bisa buka saat makan malam. Aku nggak mau buat ayah marah saat makan malam. Jadi akan kucek pastikan ini nggak terlalu murah atau menyinggung. Hei, pria perkasa. Apa kamu malu dengan hadiah Natalmu? Ada keributan apa ini, ha? Kakek, ini suamiku Devan yang aku bicarakan padamu. Selamat Natal, kakek. Bagus. Nggak terlalu tinggi tapi tampan. Kalian pasangan yang serasi. Hai ayah, apa yang kamu lakukan? Bukannya kamu... Aku nggak sabar untuk lihat cucu tersayangku. Apa itu masalah? Kakek, semuanya makan malam sudah siap. Ada yang bisa aku bantu, nak? Aku mau ambil uang dari pamanku. Ayahku bilang itu palsu, tapi pamanku bilang itu asli. Dia pria yang baik. Bisa bantu cairkan itu? 750 juta? Aku rasa pamanmu mempermainkanmu. Maaf, aku nggak tahu. Ini asli. Aku akan ambilkan uangmu sekarang. Ivana, di mana aku duduk? Oh, kamu mau duduk di meja kami saat nggak ada yang mau kamu di sini? Dia suami Ivana. Kenapa kamu nggak... Kakek, kita bahkan nggak tahu Ivana sudah menikah. Itu nggak terduga. Kakek tidak khawatir kalau dia datang untuk kekayaan kita. Devan, nggak seperti itu. Ivana, kami hanya jaga kamu, oke? Serius, pria seperti ini menikah dengan CEO dari grup Also. Kalau dia bukan mau uangmu, kenapa juga dia ada di sini? Sudah cukup. Ini makan malam Natal. Semuanya jaga sikap. Devan, aku punya hadiah untukmu. Aku rasa seseorang kira aku ini anjing. Bagus sekali, Dick. Ivana, suamimu baru mohon seperti anjing menyedihkan untuk kekayaan keluarga. Perlakukan dia seperti itu. Amanda, apa kamu ini bercanda? Sebenarnya aku nggak terlalu lapar. Oh, kamu nggak makan yang kami kasih ke kamu. Dasar materialis yang nggak tahu berterima kasih. Aku jadi bingung. Oke kakek, biar aku jelaskan apa yang dipikirkan semua orang di sini. Devan nggak pantas untuk Ivana, bahkan nggak sedikit pun.
Dia coba tipu putriku dengan cek palsu. Dia pembohong dan panutan yang buruk. Selamat Natal. Ceknya asli, Ayah. Apa yang mau kamu lakukan? Nggak lihat ibuku belum naik pesawat. Bu, sebentar lagi lepas landas. Bahaya kalau begini. Lepas landas, langkahi dulu mayatku. Pintu ini harus tetap dibuka sampai ibuku duduk di kursinya. Aku penumpang VIP di maskapai ini. Jadi, kasih tahu kapten rendahanmu, pesawat ini nggak bakal kemana-mana sampai ibuku naik. Bu, saya paham. Tapi kami punya jadwal dan kami nggak bisa tunda keberangkatan demi satu penumpang. Jadwal? Oke, anggap saja jadwalmu itu resmi ditunda. Pesawat ini nggak bakal berangkat tanpa ibuku. Yang benar saja, Bu. Aku ada rapat penting. Iya, kita semua sibuk di sini. Nggak bisa tunda penerbangan demi satu orang. Nggak begitu caranya. Sewa jet pribadi saja kalau kamu buru-buru. Apa? Nggak mampu ya? Kalau begitu duduk, tutup mulut, dan sabar saja. Nggak bakal ada yang mati kalau tunggu sebentar lagi. Bu, tolong. Oke? Astaga. Aku ada urusan penting hari ini dan gak boleh telat sedikit pun. Penting? Aku nggak yakin seorang pecundang kayak kamu punya urusan penting sungguhan. Aku nggak peduli apapun alasanmu. Biar katamu dunia kiamat kalau kita nggak terbang, pesawat ini tetap nggak bakal berangkat kalau ibuku belum naik. Oh, oke. Begini, apa begini saja? Aku beli tiket lagi buatmu sama ibumu. Dasar miskin bodoh. Kamu pikir aku butuh uang receh dari pecundang kayak kamu? Berani-beraninya kamu menghinaku. Iya, begini. Ibumu telat naik, jadi kami juga nggak mau kena getahnya. Iya, Bu. Ini sudah kebangetan. Orang macam kalian harus bersyukur bisa satu pesawat sama aku dan ibuku. Tahu nggak aku siapa? Siapa tunanganku? Nggak peduli kamu atau tunanganmu siapa. Kamu nggak ada hak tunda penerbangan ini cuma karena merasa penting. Oke. Dengar, ya. Aku lagi bawa ginjal manusia. Nyawa orang bergantung sama ini, oke? Tolong. Kita sudah telat 10 menit. Dia nggak bisa tunggu kelamaan. Oke, walaupun kondisinya lemah banget, beberapa menit nggak bakal ubah apapun. Dan kalaupun iya, berarti dia memang nggak ditakdirkan hidup. Kamu ini kenapa? Kamu bikin susah satu pesawat demi satu orang saja. Apa kamu pernah dengar kata empati? Tunda kayak begini bikin orang rugi besar. Bla bla bla. Orang miskin kayak kalian memang sukanya protes. Tapi ujung-ujungnya semuanya cuma soal uang, kan? Makan uang ini. Apa? Masih kurang? Kalau begini, ambil saja recehanmu itu, duduk manis, dan diam. Semestinya rakyat jelata. Uang nggak bisa beli segalanya, Bu. Apalagi buat yang satu ini. Serakah banget kalian. Ya sudah, lagian aku nggak akan pernah kehabisan uang. Ini 400 juta. Apa sudah puas? Bos, pesawat Dr. Gray telat 10 menit. Apa? Hubungi dia sekarang. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siap. Dr. Gray? Ini asistennya Tuan Wolf, kita pernah ketemu. Kenapa pesawatnya belum berangkat? Ada yang ngotot tunda terbang buat tunggu ibunya. Dia nggak mau pesawat berangkat. Baiklah, aku hubungi bandara biar mereka yang urus. Bu, apa itu ibumu? Lupakan saja, dia sudah datang. Bagus, sampai ketemu di bandara. Bu, tolong cepat ya, kabinnya harus ditutup. Kenapa ribet banget? Cuma beberapa menit saja. Nggak ada yang bakal mati juga. Maaf, kira-kira berapa lama lagi kita sampai? Sekitar 20 menit. Oke,
Terima kasih. Hei, Ibu, kenapa? Kenapa jendela ini nggak bisa dibuka? Pramugari, hei pramugari. Bisa saya bantu? Aku nggak bisa napas. Buka jendelanya biar aku dapat udara. Maaf, Bu. Jendelanya nggak bisa dibuka. Kabin bertekanan harus ditutup rapat. Oh, maskapai jelek macam apa ini? Coba cari cara lain. Buka jendelanya. Kalau enggak, aku bakal laporin kamu. Maaf banget, Bu. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Aku pikir mereka itu orang kaya. Ternyata cuma orang kampungan yang nggak paham apa-apa. Anak kecil saja tahu kalau nggak bisa dibuka. Konyol banget. Aku nggak enak badan. Ibu. Ibu. Tolong ibuku. Bicara sesuatu. Ada apa dengan dia? Dia dalam bahaya. Kita harus kasih pertolongan darurat sekarang atau dia nggak bakal selamat. Ya sudah, lakukan sesuatu. Sumpah, kalau sampai ibuku kenapa-napa, setiap orang di pesawat ini bakal tanggung akibatnya. Bu, tolong tenang dulu. Kami usahakan yang terbaik. Apa ada dokter di pesawat atau siapapun yang punya keahlian medis? Ada penumpang kondisi kritis. Prioritasku sekarang antar ginjal ini ke Derek Wolf. Tapi Tolong, siapapun yang bisa. Ibu ini bisa nggak selamat. Tolong, kita kehabisan waktu. Ibu, tolong sadarlah. aku dokter. Astaga, beruntung banget. Beneran ada dokter di pesawat ini. Hei, dengar. Ingat kelakuannya ke kamu tadi. Kamu itu nggak berutang apapun. Dengar nggak? Dia bilang dia dokter. Biarkan dia lewat. Cepat. Pak, Anda beneran dokter? Iya, aku dokter. Terus tunggu apa lagi? Tugasmu buat selamatkan orang kan? Buruan ke sini dan tolong ibuku. Sekarang kamu suruh dia membantu kamu. Setelah kamu menghina dia tadi. Iya, dia lempar uang ke mukanya 2 menit yang lalu. Lucu banget sekarang malah terbalik. Terus minta tolongnya sombong begitu. Karma itu ada, kalau aku mendingan biarin aja. Dokter, tolong selamatkan dia. Tadi aku salah. Oke, aku kasih apapun yang kamu mau. Uang, aku bakal kasih banyak uang. Tapi tolong selamatkan ibuku. Aku nggak butuh uangmu, oke? Tolong kamu minggir. Aku dokter, aku sudah sumpah. Aku nggak bisa biarkan dia mati. Aku nggak bisa biarkan dia mati. Tapi aku perjelas dulu, kemungkinan bisa saja gagal. Tapi bakal kulakukan yang aku bisa. Cuma, entah hasilnya apa. Kamu harus siap sama kemungkinannya. Aku tahu. Sumpah, aku nggak akan salahkan kamu apapun itu. Tolong ya, tolong selamatkan ibuku. Baiklah. Dia henti jantung. Cepat baringkan dia sekarang. Pelan. Aku harus kasih dia CPR. Tapi dalam kondisi begini, kalau ada yang salah, Aku paham. Aku nggak bakal salahkan kamu kalau ada apa-apa. Tolong, lakukan saja. oke. Ada apa ini? Astaga, ibu sudah sadar. Orang ini selamatkan nyawa Anda. Tenang ibu, sini ku bantu. Pelan-pelan. Aduh, Kenapa? kayaknya tulang rusukku patah. Oh, nggak bisa begitu. Kamu bikin rusuk ibuku patah. Kamu nggak bisa kabur seenaknya. Kemungkinan besar itu gara-gara tekanan waktu CPR. Itu risiko yang umum terjadi. Risiko umum? Dokter macam apa yang malah patahkan tulang waktu selamatkan orang? Dasar dokter nggak berguna. Kamu itu nggak waras ya? Kamu ini kenapa? Dia barusan selamatkan ibumu. Nggak masuk akal. Baru 5 menit yang lalu, kamu merengek minta tolong. Sekarang, apa yang lebih penting? Rusuk patah atau jantung berdetak? Tutup mulut kotormu. Dasar rakyat jelata menjijikan. Ibuku itu jauh lebih berharga dari seluruh keluarga kalian kalau digabungkan. Aku sudah bilang soal risikonya.
dan kamu setuju. Kalau enggak, aku nggak bakal mulai. Setuju? Aku? Oke, kapan aku pernah ngomong begitu? Maaf ya, kayaknya aku kelewat bagian tanda tangan buat izinkan kamu patahkan tulang rusuk ibuku. Kamu serius? Semua orang mendengarnya. Benar sekali. Aku juga dengar jelas tadi. Kamu kasih dia izin. Jangan putarbalikan fakta. Kamu yang minta tolong. Hei. Semuanya. Sudah cukup. Yang penting pasiennya masih hidup dan selamat. Hidup dan selamat? Hah, memangnya itu kelihatan kayak hidup dan selamat? Aku saja heran kamu sebut dirimu dokter dengan kemampuan kayak begitu. Parahnya lagi, aku sampai merendahkan diri buat minta tolong ke sampah kayak kamu. Astaga, aku pasti lagi hilang akal. Kamu sudah gila. Kamu tahu itu? Benar-benar nggak tahu malu. Bu, sudah cukup. Tanpa dia, ibu Anda pasti nggak selamat sekarang. Dasar jalan! Beraninya sumpahi ibuku. Semoga seluruh keluargamu masuk neraka. Bu, tolong kembali ke kursi sekarang juga. Kamu pikir orang rendahan, tukang bawa baki kayak kamu itu siapa? Jangan berlagak hebat di depanku ya. Satu helai rambut ibuku saja lebih berharga dari seluruh hidupmu yang menyedihkan. Dan kamu malah patahkan rusuknya. Sekarang begini saja. Kamu berjalan ke tempat ibuku, berdiri di hadapannya, terus tampar dirimu sendiri. Tampar terus berulang kali sampai dia maafin kamu. Kalau enggak, hidupmu bakal berubah jadi neraka. Dia itu yang iblis. Jujur saja, harusnya biarkan ibunya mati. Dia itu nggak pantas buat diselamatkan. Kamu mau aku minta maaf setelah selamatkan nyawa ibumu? Kamu gak cuma gila. Ini adalah penghinaan. Benar banget. Kamu bikin aku mohon-mohon. Aku seumur hidup gak pernah mohon-mohon ke siapapun. Itu bikin aku marah banget. Jadi, kamu harus tebus itu buat aku dan ibuku. Jadi lakukan yang aku suruh sekarang juga. Maaf, gak bakal terjadi. Gak bakal terjadi. Mau ini balik? Jangan. Aku hancurkan barang ini sekarang juga. Oh, jangan, tolong. Oh. Jangan. Jadi aku harus turuti maumu. Apa kotak kecil ini sepenting itu buatmu? Dengar. Di dalam kotak itu ada ginjal buat orang yang sangat berkuasa. Kalau kamu hancurkan, nggak ada cadangannya. Dan percayalah, jangan sampai kamu kena masalah. Orang berkuasa. Apa? Kamu pikir aku takut? Aku bakal hancurkan sekarang buat seru-seruan. Jangan, tolong, jangan. Terus kamu mau apa? Tolong, jangan lakukan itu. Tolong, kumohon. Kamu mau ini balik dengan aman? Kalau begitu turuti apa kataku. Cukup, kamu sudah kelewatan. Ayo semuanya, kita rebut kotak itu. Ya, ayo. Coba saja lihat apa yang terjadi. Tunanganku itu adalah pewaris keluarga Wolf dari Florida. Tunanganku itu adalah pewaris keluarga Wolf dari Florida. Cucunya Derek Wolf. Ya, kamu tahu Derek Wolf? Raja pemasok senjata terbesar di seluruh dunia. Keluarga Wolf? Ya ampun, siapa yang mau cari masalah dengan mereka? Tunggu. Cucunya Derek Wolf itu tunanganmu? Benar. Lihatlah wajah ketakutan kalian ini. Dasar pengemis gembel. Keluarga Wolf terkenal karena rendah hati dan selalu hormati orang lain. Tapi kamu malah pakai nama mereka buat bikin orang takut. Mereka pasti malu lihat ini. Ya, terserah. Aku tetap bakal pakai nama itu. Aku bakal tindas siapapun yang aku mau. Terus kamu mau apa? Kamu punya 3 detik. Sebelum aku hancurkan barang ini. 3, 2, 1. Jangan, tolong. Aku mohon. Baiklah, oke. Tapi, dengar. Tolong. Di dalam kotak itu ada ginjal buat kakek tunanganmu, Derek Wolf. Dia lagi kritis. Cuma itu yang bisa selamatkan dia. Aku bicara jujur. Wow, hebat. Itu kebohongan paling dramatis yang pernah aku dengar. Semua cuma alasan biar nggak minta maaf, kan? Kalau nggak percaya, lihat saja labelnya, oke? Tertera di situ info pasien dan semuanya. Aku nggak bohong. Oh, jadi aku harus percaya begitu saja sama kamu? Kamu pikir kamu siapa?
Terus, kebetulan banget ya, kamu baru sebut nama Derek Wolf setelah aku bilang siapa diriku. Aku bersumpah nggak berbohong. Jangan omong kosong lagi. Harusnya tadi kamu minta maaf saja. Sekarang sudah telat. Jangan! Dr. Gray, seluruh operasi ini bergantung padamu. Ini, hati-hati. Ini ginjal baru Derek Wolf. Bawalah dengan aman. Aku mengandalkanmu. Berangkat, langsung ke bandara. Iya, Pak Ahmad. Dr. Gray lagi di jalan. Sempurna. Terima kasih Dr. Franco atas semua yang kamu lakukan buat ayahku. Baiklah semuanya, sinkronkan jam kalian. Pesawat Dr. Gray mendarat di Miami dalam 2 jam. Tim A, pastikan penerbangan itu tetap sesuai rencana. Jangan sampai ada gangguan. Siapa? Tim B, kalian sama ada. Temui Dr. Gray di bandara. Aku nggak peduli apapun caranya. Pastikan dia dan ginjal itu tetap aman. Operasi ini harus dilakukan tepat waktu. Siapa? Ini bukan cuma soal selamatkan nyawa ayahku. Ini soal selamatkan warisan keluarga kami. Jangan ada yang tahu. Kalau ada yang nggak beres, lapor ke aku dulu. Dan kalau ada di antara kalian yang bocorkan soal ini ke siapapun di luar, kalian bakal terima akibatnya. Mulai bergerak. Siapa? Pak, dengar-dengar Derek Wolf itu pemasok senjata terbesar di wilayah sini. Keluarganya sudah ada di puncak Forbes selama bertahun-tahun. Operasi ini bukan cuma soal selamatkan nyawanya, juga tentukan nasib keturunan keluarga Wolf. Bapak yakin kita harus tugaskan Sean sendirian? Nggak cukup waktu buat sewa jet pribadi. Lagi pula reputasi Derek itu rumit. Kita nggak bisa ambil risiko bertindak terang-terangan. Bahkan Eric Wolf, anaknya Matt Wolf sendiri saja nggak tahu soal ini. Ya, kalau begitu Sean memang tepat. Yang bisa atasi ini, dia orangnya. Semoga dia dilindungi oleh Tuhan. Permisi, kapan mulai naik pesawat ke Miami? Dalam 10 menit, Pak. Oke, terima kasih. Hai sayang. Iya, sebentar lagi aku naik. Iya, pastikan hadiahnya siap pas aku sampai ya. Hei sayang, tenang, semua sudah diatur, oke? Telepon aku kalau sudah mendarat. Kamu memang yang terbaik. Makasih sayang. Oke, cium dulu. Perjalanan ini penentu, Jess. Dapatkan cincin itu dan kita aman. Kalangan papan atas, kami datang. Keluarga Wolf itu keluarga bangsawan. Dan semuanya dimulai dari kakeknya Eric, Derek Wolf. Begitu aku dapat restu kakek Derek dan menikah sama Eric, kita aman. Utang puluhan miliar, tunggakan kita ke rentenir, lenyap. Cukup manja ke Eric, keluarga Wolf bakal bereskan semua. Itu baru anakku. Perhatian para penumpang, panggilan naik pesawat untuk penerbangan nomor AC3165 ke Miami. Ayo ibu, kita naik pesawat menuju bahagia selamanya. Oh, maaf. Permisi. Tunggu, Jess. Aku mau ke toilet dulu. Kamu duluan, nanti aku susul. Oke, iya nanti ketemu di pesawat. Maaf. Perhatikan jalanmu dasar sampah. Apa buru-buru ke pemakaman ibumu atau semacamnya? Oh, maaf ya Pak. Apa mau saya simpankan barangnya? Oh, enggak, terima kasih. Barang ini penting banget. Mending aku pegang saja. Baik, beritahu kalau butuh bantuan. Iya, baiklah.